Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya kali ini di channel pribadi saya. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang penyusunan SKP khususnya bagi kepala sekolah dan guru. Sebelum kita menyaksikan video ini lebih detail, kami menghimbau Bapak Ibu untuk mohon share, like, komen, dan subscribe channel YouTube pribadi saya ini untuk membantu channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang kata lagi, kita masuk kepada materi penyusunan SKP bagi kepala sekolah dan guru berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022. Untuk kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang SKP 2022 berdasarkan Permen Pan RB Nomor 6 Tahun 2022. Kemudian kita akan menunjukkan format SKP JPT atau Pimpinan Unit Kerja Mandiri yang kualitatif dan kuantitatif terkhusus untuk kepala sekolah. Kemudian contoh SKP kualitatif dan kuantitatif bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional tertentu, dalam hal ini guru. Kemudian yang terakhir adalah contoh lembar perilaku kerja. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingat di SKP Integrasi tahun 2021 semester 2, nah format untuk pendekatan kuantitatif itu masih sama. Jadi di situ diperlihatkan kolomnya lebih detail. Ada rencana hasil kerja, ada indikator kinerja individu, ada target, dan ada perspektif. Kemudian, nah ini adalah pendekatan kualitatif. Jadi ini lebih simple, lebih sederhana, karena seperti yang Bapak Ibu lihat, tidak ada penjelasan per kolom secara lebih terperinci. Jadi untuk indikatornya itu penjelasannya juga dijelaskan dalam bentuk baris, tetapi terpisah dari rencana hasil kerjanya. Nah, ini adalah contoh untuk JPT karena kepala sekolah itu menggunakan format JPT. Berikut adalah format untuk guru. Nah, ini pendekatan kualitatif, jadi tidak ada perbedaan antara JAJF guru dengan JPT. Di situ tidak mencantumkan rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi, tapi langsung menunjukkan rencana hasil kerja guru yang bersangkutan. Jadi lebih simpel ya Bapak Ibu. Nah, untuk pemilihan mana yang Bapak Ibu ingin gunakan untuk pembuatan SKP manual Bapak Ibu, silakan disesuaikan dengan kebutuhan dan mana yang lebih mudah buat Bapak Ibu. Berikut ini adalah contoh pendekatan kuantitatif bagi jabatan fungsional tertentu guru. Ya, jadi sama sebenarnya untuk guru itu karena dia termasuk golongan JAJF, maka format yang digunakan itu sama dengan JAJF pada umumnya. Namun untuk pendekatan kuantitatif ini seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini ada kolom-kolom yang dijelaskan lebih spesifik. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, di sini ada rencana hasil kerja atasan yang diintervensi kolomnya ya. Berikut ada rencana hasil kerja, kemudian aspek, indikator kinerja individu, dan target. Ini hampir sama dengan yang JPT, tetapi perbedaannya untuk JPT tidak ada kolom rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Nah, menariknya Bapak Ibu, format SKP sesuai dengan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 ini tidak seperti format pada tahun yang sebelumnya. Di sini kolom untuk rencana hasil kerja utama dan tambahan serta perilaku itu lembarnya tidak terpisah menjadi satu. Ketika nanti dicetak,
tergantung dari banyaknya rencana hasil kerja utama dan tambahan yang Bapak Ibu miliki. Semakin banyak rencana kinerja utama, maka nanti hasil cetaknya juga bisa jadi lebih dari 1 halaman. Jadi untuk rencana utama, rencana hasil kerja utama dan tambahan serta perilaku itu terdapat dalam 1 halaman yang tidak terpisahkan. Nah, ini perilakunya. Nanti kalau di Excel, Bapak Ibu akan lihat tidak ada pemisahan antara halaman rencana hasil kerja utama tambahan dan perilaku kerja. Berikut kita masuk ke Excelnya Bapak Ibu ya. Ini saya berikan contoh beberapa. Pertama tentang kepala sekolah. Jadi nanti file-file ini akan saya berikan di kolom deskripsi untuk pribadi saya ini. Nanti Bapak Ibu bisa download untuk kebutuhan Bapak Ibu dan disesuaikan. Untuk kepala sekolah, karena kategori CPT, di sini saya membuatnya kualitatif dan kuantitatif terdapat dalam 1 file. Kita bahas dari atas Bapak Ibu. Ini adalah pendekatan hasil kerja kuantitatif. Seperti yang saya jelaskan di atas, terlihat di sini kolom-kolomnya itu agak banyak dan lebih detail, jadi terpisah. Pertama, bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri, kepala sekolah termasuk. Untuk periode penilaian itu disesuaikan mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Ya, jangan diubah ke di atas tanggal 1 Januari, tanggal 2 atau 3 tidak usah. Jadi tetap 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Kemudian jika Bapak Ibu mengalami perubahan jabatan dalam 1 tahun, misalnya memiliki 2 jabatan, misalnya Bapak Ibu dilantik menjadi kepala sekolah atau dari guru menjadi kepala sekolah misalnya di tanggal 3 Maret atau pertengahan Maret 2022, maka untuk kolom SKP-nya, periode penilaiannya Bapak Ibu tinggal ubah saja periode pertama 1 Januari sampai dengan 30 Maret 2022. Kemudian untuk SKP di jabatan keduanya sebagai kepala sekolah misalnya itu dimulai dari 1 April sampai 31 Desember 2022. Ya, jadi cukup jelas Bapak Ibu. Kemudian di sini saya belum sempat mengubah, minta maaf, ini diubah menjadi instansi Bapak Ibu yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian untuk kolom pegawai yang dinilai ini nama, NIP, pangkat, golongan, ruang Bapak Ibu sebagai Kepsek. Kemudian ini jabatannya. Nah, ini jabatannya bisa ditambahkan kepala sekolah SMA negeri apa begitu dengan dalam kurung guru madya, di mana ini jabatan fungsional tertentu yang melekat dengan jabatan Bapak Ibu. Kemudian ini unit kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan dalam kurung SMA negeri berapa. Untuk pejabat penilai silakan juga diisi nama, NIP, pangkat, golongan. Nah, untuk jabatan pejabat penilai Bapak Ibu sampai saat ini masih bisa dinilai oleh pengawas sekolah. Untuk instansi pengawas sekolahnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian berikut tentang hasil kerja, ini hasil kerja utama ya. Jadi mohon dipahami bahwa ini adalah pendekatan kuantitatif di mana kolomnya itu lebih terperinci, lebih banyak dibandingkan yang kualitatif. Nah, kuantitatif ini untuk kolom rencana hasil kerja utama ini saya mengambil dari contoh perjanjian kinerja antara seorang kepala sekolah dengan atasan langsungnya atau pejabat penilainya. Nah, mungkin di instansi tertentu perjanjian kinerjanya atau kontrak kinerjanya itu dilakukan antara kepala sekolah dengan kepala dinas. Jadi bisa juga
kontrak kinerjanya dilakukan antara kepala sekolah dengan pengawas saja. Jadi semua ini tergantung dari kebutuhan dan disesuaikan dengan situasi di lapangan. Saya ambil contoh, di sini seorang kepala sekolah memiliki 5 rencana hasil kerja. Misalnya pertama, meningkatkan kualitas, relevansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan. Nah, untuk indikator kinerja individunya ini ditentukan sendiri oleh yang bersangkutan. Misalnya nilai akreditasi SMA, SMK, PKLK ya, untuk targetnya B. Kenapa B? Karena mungkin di tahun yang sebelumnya atau periode penilaian nilai akreditasi tahun sebelumnya adalah C. Jadi dia mau menargetkan B. Nah, untuk perspektifnya ini terdapat beberapa instrumen ya, ada penguatan internal, ada penerima layanan, ada apalagi ya saya lupa, ada biaya, dan yang satunya itu bisnis proses kalau tidak salah. Kemudian indikator kedua untuk mendukung rencana hasil kerja yang utama ini, yang meningkatnya kualitas ini adalah lembaga telah menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS setiap triwulan. Ya. Kemudian dia menargetkan 14 hari sudah menyelesaikan laporan tersebut. Nah, jadi ini silakan disesuaikan indikatornya, kira-kira mendukung, lebih cocok untuk mendukung sebuah rencana hasil kerjanya itu apa. Nah, saya berikan contoh yang kedua. Rencana hasil kerjanya adalah meningkatkan kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Indikatornya untuk mendukung rencana hasil kerja ini adalah kualitas pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi guru. Targetnya 95%, yaitu penguatan internal, yaitu memperkuat guru dan tenaga kependidikan. Berikut adalah indikator untuk rencana hasil kerja meningkatnya ini, kualitas kompetensi guru ini adalah jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Misalnya menargetkan 2, dan perspektifnya adalah penguatan internal. Dan saya beri contoh lagi yang kelima, menurunnya angka partisipasi kasar APK dan angka partisipasi murni APM. Indikatornya adalah ketuntasan belajar siswa. Ini 99%. Ya, kenapa saya memberi contohnya tidak 100% Bapak Ibu ya. Jadi sekian persen kita dengan bijaksana diharapkan untuk memberikan ruang apabila terjadi force majeure misalnya, atau human error, atau segala sesuatu yang tidak bisa kita duga, sehingga target kita tidak bisa mencapai 100%. Jadi sekian persen harus disiapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang di luar keinginan kita, gitu ya. Nah, untuk tambahan ini Bapak Ibu, kalau dulu itu segala rencana hasil kerja yang tidak ada hubungan dengan peningkatan kinerja organisasi. Tapi sekarang tambahan ini adalah rencana hasil kerja kita yang bukan merupakan prioritas, ya, berdasarkan dialog dengan pejabat penilai kita. Bisa juga dikosongkan Bapak Ibu jika Bapak Ibu tidak memiliki rencana hasil kerja tambahan. Nah, yang bukan merupakan prioritas untuk menunjang kinerja sekolah Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana untuk yang guru tetapi menjadi PLT pada sekolah lain? Nah, itu Bapak Ibu di sini bisa menambahkan, karena sebagai PLT juga penting. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan terlaksananya direktif atau penugasan pimpinan sebagai PLT Kepala Kepsek di SMA
swasta misalnya. Nah, silakan saja ditambahkan seperti ini untuk yang PLT. Kemudian apa indikatornya? Bisa saja berupa laporan ya. Laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di SMA swasta. Ya, ini satu dokumen seperti itu. Nah, mudah-mudahan cukup jelas untuk Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya kalau saya PLT bagaimana membuatnya. Nah, PLT itu tetap ya Bapak Ibu, dia bukan jabatan definitif, dia hanya seperti tugas tambahan begitu. Jadi nama jabatan Bapak Ibu tetap guru madya, guru yang melekat pada sekolah Bapak Ibu yang definitif, yang lama. Sedangkan jabatan Bapak Ibu sebagai PLT kepala sekolah cukup diuraikan pada rencana hasil kerja utama, karena dua-duanya merupakan prioritas, maksudnya sebagai guru dan sebagai PLT. Berikutnya adalah perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini seperti yang saya sampaikan di awal tuh menyatu halamannya dengan yang rencana hasil kerja utama dan tambahan. Nah, untuk perilaku kerja ini kita sudah menggunakan core value berakhlak, yaitu ada 7 indikator. Pertama berorientasi pada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kolom ekspektasi khusus pimpinan, silakan Bapak Ibu mengisi untuk disampaikan ke pimpinannya apakah sudah setuju atau belum. Misalnya ekspektasi pimpinan berharap untuk berorientasi pelayanan yaitu bekerja dengan semangat 5S, sopan, santun, salam, sapa, dan segan misalnya, atau apa gitu. Terus untuk ekspektasi pada indikator kompeten, pimpinan mengharapkan gunakan kompetensi yang dimiliki seoptimal mungkin dalam bekerja. Kemudian kolaboratif, bekerja sama dan berkolaborasi dalam dan di luar organisasi. Seperti itu. Nah, ini silakan diisi pejabat penilai dan pegawai yang dinilai. Ini untuk lembar SKP. Ini wajib diisi Bapak Ibu ya, karena nanti hasilnya itu akan link atau terkait dengan sheet evaluasi kinerja. Jadi ini wajib diisi. Ini adalah pendekatan kuantitatif format GPT. Berikutnya adalah pendekatan kualitatif format GPT ya. Bapak Ibu bisa langsung lihat bedanya. Nah, ini lebih simple Bapak Ibu ya. Tidak ada kolom-kolomnya. Sebenarnya sama saja karena indikatornya di sini dibuat dalam bentuk per baris. Maka indikatornya bisa diletakkan ke bawah ya, seperti ini tadi. Nilai akreditasinya itu tadi kan dibentuk dalam bentuk per kolom, lebih spesifik. Nah, sekarang dibuat per baris dan targetnya itu langsung disatukan dengan indikatornya. Tadi kan targetnya B, maka ini disatukan di indikatornya. Sama ke bawah. Penyusunan laporan tadi juga ada di bawah indikatornya itu selama 14 hari. Dan kalau ada tambah indikator lagi untuk rencana hasil kerja yang sama, silakan ditambahkan ke bawah. Seperti itu. Nah, ini perilakunya juga sama. Oke, kita berlanjut. Kemudian setelah mengisi SKP-nya, kita lihat ke sheet evaluasi kinerja. Nah, ini evaluasi kinerja kualitatif. Nah, pada prinsipnya untuk evaluasi kinerja kualitatif dan kuantitatif itu hampir sama Bapak Ibu ya. Untuk yang kualitatif kita bahas dari halaman paling atas. Ini untuk periodenya, kalau Bapak Ibu dalam 1 tahun itu hanya 1 jabatan, untuk periode triwulannya ini dihapus saja, sisakan yang akhir saja.
dihapus saja seperti ini ya, langsung akhir. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu dalam 1 tahun memiliki 2 jabatan, berarti untuk lembar evaluasinya ini harus dibuat 2 kali. Misalnya tadi Bapak Ibu pengangkatan di jabatan barunya itu dari pertengahan Maret atau akhir Maret, maka periodenya ini dibuat 1 Januari sampai 30 Maret 2022. Periode penilaiannya juga demikian. Kemudian buat lagi di lembar kedua dengan jabatan kedua, periodenya 1 April 2022 sampai 31 Desember 2022. Oke, saya pikir untuk penjelasan tanggal sudah cukup jelas. Yang ini juga diisi nama instansinya, lalu nama NIP pangkat golongan juga seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini capaian kinerja organisasi adalah capaian kinerja organisasi di mana Bapak Ibu bekerja. Kalau Bapak Ibu Kepsek berarti dia adalah kinerja organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Nah, untuk pemilihan kategorinya ini, nah di sini ada pilihan, ada istimewa, ada baik, butuh perbaikan, dan seterusnya. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi yang tepat berapa capaian kinerja organisasi Dinas Pendidikan, silakan diubah kategorinya sesuai realita yang ada. Misalnya predikat atau capaian kinerja organisasi sekarang untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu istimewa, berarti Bapak Ibu silakan ubah saja ke istimewa. Tapi kalau baik ya diubah saja baik. Begitu ya. Nanti grafiknya akan menyesuaikan puncaknya di kategori yang mana. Nah, itu adalah untuk capaian kinerja organisasi. Berikutnya tentang hasil kinerja, hasil kerja utama. Ini hasilnya sama persis dengan yang di sheet SKP. Kalau Bapak Ibu isinya dengan benar, ikuti rumusnya, nanti hasilnya akan keluar dengan otomatis. Nah, di lembar evaluasi ini ada perbedaan. Di kolomnya ada kolom tambahan yaitu realisasi berdasarkan bukti dukung dan umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung. Nah, untuk realisasi berdasarkan bukti dukung ini ada sesuai target, ada 97% atau melebihi target, sesuai target 95%. Nah, ini silakan disesuaikan dengan bukti dukung yang ada. Kemudian umpan baliknya silakan diisi sesuai dari feedback atau umpan balik yang diberikan oleh pejabat penilai atau atasan. Nah, bahasanya silakan dideskripsikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang pejabat penilainya tidak suka terlalu deskriptif, ya dia diisi singkat-singkat saja. Di sini begini boleh ya. Jadi bisa menggunakan contoh ini. Untuk tambahannya tidak ada penambahan. Kemudian ini untuk perilaku kerja juga silakan diisi sesuai dengan yang diamati ya, tingkatkan, pertahankan, sangat baik, memuaskan, dan seterusnya. Nah, kalau ini ekspektasi seperti yang di halaman atau di sheet SKP. Kemudian rating perilaku kerja juga disesuaikan dengan pengamatan dari pejabat penilainya. Predikatnya juga demikian. Nah, ini kualitatif. Nah, ini kita lihat yang kuantitatif Bapak Ibu ya. Ini yang kuantitatif. Nah, itu hampir sama juga. Hanya di sini jumlah kolomnya lebih detail ya, sebanyak kolom di sheet SKP-nya ya. Jadi pada prinsipnya itu sama saja, tinggal isinya juga sama dengan yang ada di sheet SKP-nya. Begitu ya. Kemudian hasil akhir dari SKP dan kolom evaluasi, sheet evaluasi itu akan endingnya itu ada di dokumen evaluasi kinerja ini. Nah, untuk endingnya ini juga sama, diisinya
dari periodenya disesuaikan, tanggalnya juga disesuaikan. Nah, jika Bapak Ibu dalam 1 tahun memiliki 2 jabatan, penilaian kinerja ini Bapak Ibu tidak perlu membuat 2 dokumen, tapi cukup 1 saja, yaitu di mana jabatan terakhir Bapak Ibu, gitu ya. Jadi tidak perlu membuat 2, cukup 1 saja di jabatan terakhir di 31 Desember 2022. Nah, ini nama jabatan kepala sekolahnya dan jabatan fungsional kepala sekolahnya itu, yaitu guru madya. Ini jabatan data dari pejabat penilainya, dan ini atasan pejabat penilai. Kalau kepala sekolah pejabat penilainya pengawas, maka atasan pejabat penilainya kepala bidang GTK. Kalau kepala bidang GTK-nya lowong bisa menjadi bisa menggunakan PLT. Demikian pula dengan pengawas ini, kalau pengawasnya lowong bisa langsung lari ke kepala bidang, kemudian atasan pejabat penilainya bisa kepala dinas. Untuk tanggalnya juga jangan lupa, di sini 1 Januari sampai 31 Desember 2022 sama. Nah, untuk tanggal yang ini Bapak Ibu menggunakan tanggal 2 ya. Tanggal 2 Januari di bulan berikutnya. Di tahun berikutnya, maaf. Nah, untuk tanggal ini berikan waktu selisih 2 hari untuk Bapak Ibu memberikan penilaian. Jadi urutannya adalah ini ditandatangani oleh pejabat penilai dulu di tanggal 2 Januari, kemudian 2 hari berikutnya oleh Bapak Ibu sebagai persetujuan, itu tanggal 4 Januari 2023. Nah, itu adalah untuk JPT Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan sudah cukup jelas untuk JPT-nya. Kemudian ini untuk guru, saya akan menunjukkan format yang kuantitatif. Nah, yang kuantitatif ini untuk yang bagian atas saya tidak perjelas lagi, tadi sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Nanti Bapak Ibu silakan menyesuaikan. Nah, bagi Bapak Ibu yang mendapat tugas sama sebagai PLT guru, menjadi PLT kepala sekolah misalnya, itu tidak ada pengaruh dengan periode penilaian ini ya. Tetap yang digunakan pada periode penilaian ini adalah jabatan definitif Bapak Ibu sebagai guru. Nanti untuk datanya ini silakan diisi sesuai dengan yang Bapak Ibu sekarang alami, menjabat sebagai apa, guru muda kah, guru madya, silakan diisi. Kemudian pejabat penilainya adalah kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya lowong, bisa naik lebih tinggi 1 tingkat, yaitu pengawas. Ini Bapak Ibu lihat seperti yang ada di layar, ada kolom yang lebih detail untuk pendekatan kuantitatif. Karena Bapak Ibu sebagai guru, maka untuk format pendekatan kuantitatif Bapak Ibu harus memasukkan rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Nah, ini seperti nomor 1 contohnya. Nah, ini meningkatnya kualitas, relevansi, efisiensi. Jadi ini seperti yang di JPT tadi. Kemudian ini adalah rencana hasil kerja Bapak Ibu untuk mendukung rencana kerja atasan Bapak Ibu. Misalnya tersedianya dokumen, laporan pelaksanaan tugas sesuai yang ditetapkan, aspek kualitasnya, penyajian laporannya 97%. Kemudian kuantitasnya juga demikian. Misalnya 1 dokumen. Untuk 1 rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, Bapak Ibu bisa memiliki lebih dari 1 rencana hasil kerja. Ya. Jadi indikatornya juga demikian. Disesuaikan. Kemudian untuk rencana hasil kerja atasan yang berikutnya, meningkatnya kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu memiliki rencana hasil kerja, yaitu meningkatnya kompetensi dan pengetahuan melalui keikutsertaan dalam pendidikan pelatihan. Ini Diklat atau BIMTEK, Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Untuk aspeknya silakan Bapak Ibu tentukan sesuai kebutuhan. Ini hanya contoh saja, kalau mau digunakan juga silakan. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu PLT ya, maksudnya guru yang
berikan tugas sama sebagai PLT, silakan ditambahkan saja satu rencana hasil kerja di hasil kerja utama, yaitu nama nomenklaturnya adalah terlaksananya direktif atau penugasan pimpinan sebagai PLT Kepsek. Kemudian rencana hasil kerjanya tersedianya dokumen atau laporan pelaksanaan tugas sesuai yang ditetapkan. Kemudian indikatornya ini mungkin kuantitas, jumlah laporan. Nah, ini jumlah laporan pelaksanaan tugas juga bisa. Gitu, Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah format kuantitatif untuk yang guru. Perilakunya juga hampir sama dengan yang GPT tadi. Silakan ekspektasinya diisi sesuai yang diharapkan. Kemudian untuk penanggalan ini adalah tanggal awal di Januari 2022. Kenapa tanggalnya ini berbeda? Kalau tanggal ini adalah periode penilaian harus wajib dimulai dari tanggal 1 Januari. Sedangkan penandatanganan dokumen SKP-nya itu kalau 1 Januari libur berarti dianggap kita masuknya waktu itu tanggal 3 Januari 2022. Nah, ini yang untuk kuantitatif, Bapak Ibu. Berikutnya yang kualitatif itu hampir sama ya, hampir sama untuk uraian hasil kerja utama dan tambahannya. Silakan disesuaikan dan dipilih mana yang lebih pas untuk Bapak Ibu. Ini hampir sama juga dengan punya GPT ya. Tidak ada perbedaan karena di sini tidak ada rencana hasil kerja yang diintervensi. Kemudian untuk evaluasi juga sama ya Bapak Ibu, evaluasinya juga sama. Silakan ini diisi sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Kalau misalnya capaian kinerja organisasinya juga sama dengan GPT tadi, silakan diisi, diubah sesuai realita yang ada ya, sehingga grafiknya akan menyesuaikan. Nah, ini juga silakan diisi mengikuti yang format yang saya file yang ada di saya ini juga boleh ya. Isinya sekitar begini-begini, sesuai target 95%, kemudian umpan baliknya tingkatkan, pertahankan, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu pejabat penilai harus memberikan penilaian untuk rating hasil kerja dan rating perilaku kerja, karena ini adalah akan mendukung predikat kinerja Bapak Ibu sebagai ASN. Nah, berikutnya Bapak Ibu harus mengisi rating hasil kerja. Apakah menurut pengamatan pejabat penilai rating hasil kerja Bapak Ibu itu di atas sesuai ataukah di bawah ekspektasi ya. Misalnya sesuai ekspektasi. Kemudian perilakunya juga umpan baliknya silakan diisi, ekspektasinya mengikuti dari format SKP-nya. Kemudian rating perilaku kerjanya juga diisi sesuai dengan pengamatan pejabat penilai. Misalnya ini sesuai juga saya rating perilakunya juga saya isi sesuai, maka predikatnya akan menjadi baik. Nah, apabila ratingnya ini semuanya di atas ekspektasi untuk perilaku kerja dan hasil kerjanya, ini coba saya ubah. Di atas ekspektasi semua ya Bapak Ibu. Nah, nanti predikat kinerjanya menjadi sangat baik gitu ya. Jadi untuk mencapai sangat baik maka rating perilaku kerja dengan hasil kerjanya harus dua-duanya di atas ekspektasi. Kalau salah satunya sesuai ekspektasi maka dia berubah menjadi baik. Nah, kemudian hasilnya ya, hasilnya untuk kualitatif ini saya tidak bahas lagi karena dia juga sudah mengikuti dengan yang SKP-nya kuantitatif. Nah, hasil dari apa yang Bapak Ibu inputkan di evaluasi ini akan terkoneksi atau terhubung hasil akhirnya itu ada di dokumen evaluasi kinerja pegawai. Ini sama juga dengan yang GPT ya. Jadi untuk dokumen ini hanya diperlukan satu saja
untuk Bapak Ibu yang memiliki jabatan lebih dari 1 dalam 1 tahun. Periodenya juga hanya 1 saja. Ini biodata Bapak Ibu. Ini pejabat penilai kinerja, ini atasan pejabat penilai kinerja. Untuk tanggalnya juga sama dengan yang tadi ya, 2 Januari 2023 dan 4 Januari 2023. Oke, baik. Sekian dari saya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau sesuatu hal yang ingin didiskusikan yang belum sempat saya jelaskan pada video ini, silakan menyampaikan pertanyaan di kolom chat, di kolom komen. Silakan menanyakan pertanyaan apa saja yang terkait tentang SKP kepala sekolah dan guru. Baik, saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih.